Malam itu, Sri mencoba satu persatu kebaya pengantinnya. Sesekali ia membalikkan badan lalu menghadap ke cermin. Matanya berbinar terharu lantaran sudah 8 tahun pacaran dengan Putu. Akhirnya lelaki itu melamar Sri. Sri sudah minta dilamar setahun lalu. Hanya saja tabungan Putu belum cukup untuk menggelar pesta pernikahan. Sri pun bersabar menunggu tabungan pacarnya. Bahkan Sri juga rela bekerja sebagai pemetik jagung untuk membantu tabungan pacarnya itu. Dan akhirnya besok adalah hari pernikahan Sri dengan Putu. Di hadapan Sri ada 10 kebaya pengantin dan hanya 2 yang harus ia pilih. Sri bingung lantaran semua kebaya itu bagus-bagus. Semuanya cocok dikenakan di tubuh Sri yang langsing dan tinggi semampai. Sri kemudian duduk di tepi tempat tidurnya. Ia meraih HP jadulnya. Sri pun mengetik. Ia bertanya pada tunangannya soal baju kebaya. Kemudian Sri mengirim pesan singkat pada Putu. "Aku suka kalau kamu pakai kebaya warna biru dan putih." Balas Putu. "Ya sudah, aku turutin mau kamu." Sri kembali membalas. Perlu diketahui, Sri ini adalah anak tunggal. Kedua orang tuanya sudah meninggal satu persatu. Di rumah tersebut, Sri tinggal sendirian. Tapi dia tidak pernah merasa kesepian. Putulah yang selalu menguatkan Sri. Ia berkenalan dengan lelaki itu pada sebuah upacara ngaben atau upacara kremasi adat Bali. Saat itu, Putu menjadi salah satu petugas yang menggotong arak-arakan jenazah. Sedangkan Sri hanya ikut menghadiri saja karena kebetulan yang meninggal adalah tetangganya. Secara tidak sengaja, Putu melihat seorang gadis cantik berkebaya adat Bali yang sedang berdiri di pinggir jalan. Dan setelah upacara ngaben selesai, Putu pun menghampiri Sri untuk berkenalan. Kedekatan mereka berlanjut menjadi sepasang kekasih. Calon suami Sri itu adalah seorang pekerja serabutan. Banyak pekerjaan yang pernah ia lakoni, seperti menjadi penjaga toko di pasar seni Ubud, menjadi anak buah kapal pesiar, sampai menjadi kurir di perusahaan ekspedisi yang sekarang menjadi pekerjaan tetapnya. Singkat cerita, hari pernikahan pun tiba. Upacara adat pernikahan digelar. Orang-orang memadati jalanan ikut meramaikan pernikahan tersebut. Sri didandani dengan sangat cantik. Sedangkan Putu memakai jas putih yang elegan dengan nuansa adat Bali yang khas. Prosesi demi prosesi dilalui dengan sempurna, dari mulai penjemputan mempelai wanita hingga prosesi mewidi widana. Itu adalah sebuah pembersihan diri untuk kedua mempelai. Setelah semua prosesi selesai, tiba-tiba saja Sri menangis kesakitan. Tangannya memegangi dada kiri. Putu panik melihatnya. Kemudian tubuh Sri lunglai. Ia pun jatuh ke lantai. Ia tidak sadarkan diri. Semua orang berkerumun panik. Putu langsung membopongnya ke rumah sakit terdekat. Tapi nyawa Sri tidak tertolong. Dokter menjelaskan kalau Sri ini kena serangan jantung. Putu menangis sejadi-jadinya. Ia tidak menyangka pernikahannya itu akan jadi seperti ini. Putu pun duduk di samping mayat Sri yang masih mengenakan kebaya pengantin. Ia terus mengguncangkan tubuh wanita itu sambil menangis nelangsa. Tapi Sri benar-benar sudah mati. Detak jantungnya sudah hilang dan tubuhnya juga kaku. Selepas sore, Putu memutuskan untuk membawa Sri pulang ke rumahnya. Kedua orang tua Putu juga setuju. Lebih baik kremasi jenazah Sri diurus oleh keluarga Putu. Karena wanita itu sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Mereka menyewa mobil rumah sakit untuk membawa pulang jenazah Sri. Hari sudah malam. Jenazah Sri akhirnya tiba di rumah Putu. Lelaki itu membaringkan jenazah istrinya di tempat tidur. Tubuh Sri terbujur kaku. Wanita itu masih mengenakan pakaian pengantin lengkap. Bahkan make up-nya juga belum pudar. Putu belum siap kehilangan kekasihnya yang sudah ia pacari selama 8 tahun itu. Putu mengelus rambut kekasihnya itu sambil menangis terseduh-seduh. Sampai larut malam, Putu tetap di samping mayat kekasihnya. Dengan nyenyak ia tidur bersama Sri. Dalam mimpinya itu, Putu bertemu dengan seorang nenek yang wajahnya hitam, kukunya panjang, giginya ompong. Nenek itu membawa tongkat kayu. Ia menghampiri Putu yang sedang duduk di bawah pohon beringin. Si nenek pun tersenyum pada Putu.
Kemudian nenek itu memberitahu Putu satu hal tentang Sri. "Hei Putu, kau masih bisa membangkitkan Sri dari kematiannya," ucap nenek itu. "Benarkah?" tanya Putu. "Awetkan mayat istrimu, lalu amalkan ajian ini." Nenek yang duduk di samping Putu menyodorkan selembar daun talas. Di atas daun itu ada sebuah tulisan berbahasa Sangsakerta. Putu tidak tahu apa artinya dan bagaimana merapalkannya. Sebelum Putu sempat bertanya, nenek misterius itu hilang entah kemana. Putu seketika saja tergeragap bangun dari tidurnya. Cahaya matahari menembus jendela menyinari wajahnya yang masih mengantuk. "Putu?" tanya Nikomang. Itu adalah ibunya Putu. Ia mengetuk pintu kamar. "Ya Bu, sebentar." Saat hendak membukakan pintu, Putu melihat selembar daun talas tergeletak di lantai. Di atas daun itu terdapat tulisan Sangsakerta. Tidak salah lagi kalau itu adalah daun yang ia lihat di mimpinya. Buru-buru Putu menyembunyikan daun itu. "Putu, ibu sudah siapkan untuk upacara ngaben. Jenazah Sri harus segera kita kremasi," ucap Nikomang. "Oh, baik Bu," kata Putu. Ia pun menutup pintu. Tidak, Putu tidak mau mengkremasi mayat Sri. Ia berpikir keras bagaimana caranya agar Sri bisa ia awetkan. Putu tahu betul mempercayai mimpi adalah hal yang bodoh. Namun apa salahnya dicoba? Lagi pula nenek dalam mimpinya itu benar-benar memberikan daun yang ada mantranya. Itu berarti masih ada kesempatan untuk membangkitkan Sri dari kematian, pikir Putu. Sesaat kemudian, Putu keluar dari kamarnya. Ia pun menghampiri ibunya. "Bu, aku dapat telepon dari keluarganya Sri dari seberang pulau. Mereka mau Sri dikremasi di sana. Jadi aku disuruh untuk mengantarkan jenazah Sri," ucap Putu. Ia berbohong pada ibunya. "Keluarga Sri? Siapa?" Ibunya Putu mengerutkan dahi. "Setahu ibu, Sri sudah tidak punya siapa-siapa lagi," kata Nikomang. "Aku pikir juga seperti itu, Bu. Tapi ternyata masih ada. Aku kaget tadi ditelepon sama mereka," kata Putu. "Coba kamu telepon lagi, ibu mau dengar," ucap Nikomang. Ia tidak percaya dengan perkataan anaknya itu. Putu merogoh telepon genggamnya, lalu menelepon orang tersebut. "Halo, ini keluarganya Sri yang dari mana ya?" tanya Nikomang. "Oh iya Bu, saya saudara jauhnya. Kami keluarga di sini minta Sri diantar." Terdengarlah suara lelaki dari seberang telepon. "Jadi dari pihak Bapak yang mau mengkremasi jenazah Sri?" tanya Nikomang. "Iya Bu, benar. Antarkan saja jenazahnya ke sini," kata seseorang dari seberang telepon. "Ya sudah kalau gitu," ucap Nikomang. Ia pun menutup telepon itu dan menyerahkannya pada Putu. Wajah Putu yang tadinya terlihat tegang, seketika saja cerah kembali. Rencananya berhasil. Putu meminta tolong pada Wayang, teman dekatnya. Ia meminta Wayang untuk menjadi saudara jauhnya Sri. Selain itu, Putu juga meminjam sebuah rumah kosong milik Wayang yang lama tidak ditempati. Awalnya, Wayang tidak mau meminjamkan rumah itu karena ide Putu terbilang gila. Ia ingin menghidupkan orang mati. Siapa pula di dunia ini yang bisa menghidupkan lagi orang yang sudah mati? Tapi Putu berjanji akan memberi Wayang bayaran yang tinggi. Wayang akhirnya mau meminjamkan rumah kosong tersebut. Lagi pula rumah itu sudah sangat terbengkalai dan tidak terurus. Putu tahu betul kalau rumah itu sangat angker. Awalnya rumah itu dibangun untuk dijadikan kontrakan. Tapi setiap kali ada yang menghuni, pasti diganggu makhluk gaib. Makanya sampai saat ini rumah itu tetap kosong dan dibiarkan tidak terurus. Wayang benar-benar tidak habis pikir kalau Putu percaya dengan mimpinya. Putu menyewa mobil pickup untuk membawa jenazah Sri. Jenazah itu dimasukkan ke dalam peti, lalu dinaikkan ke atas bak mobil. Mobil itu pun berangkat. Putu minta agar mobil berbelok ke kiri. Sopir pickup itu mulai bingung. Tadi katanya mau dibawa ke pelabuhan, dan sekarang kok malah berbelok arah. "Sebenarnya kita mau kemana Pak Putu?" tanya sopir pickup. "Ikuti saja dulu arahku," jawab Putu dengan nada dingin. Akhirnya mereka tiba di sebuah jalan sempit. Sejauh mata memandang hanya terlihat pesawahan. Sopir pickup tambah bingung melihat tempat itu. "Kita di mana ini Pak?" tanya sopir pickup. "Nanti ku beritahu. Sekarang, ayo bantu aku mengangkut jenazah Sri," ucap Putu.
Sopir itu pun nurut saja. Dengan tergopoh-gopoh, mereka menggotong peti jenazah itu melintasi pesawahan. Keringat membasahi wajah mereka, hingga sampailah mereka di sebuah rumah kosong. Rumah itu tampak tidak terurus. Rumput tumbuh dengan subur di halaman rumah. Temboknya juga sudah berlumut. Jadi begini Pak, Bapak anternya sampai sini aja ya. Saya mau istirahat dulu di rumah ini. Nanti besok saya akan antar Sri ke pelabuhan. Nanti saya sewa mobil pickup lagi, ucap Putu. Loh, katanya udah ada yang jemput di pelabuhan. Sopir itu mengerutkan dahi. Tidak jadi Pak, tadi aku dapat pesan dari mereka. Jadinya besok akan dijemput. Dan setelah Putu membayar uang ongkos, sopir pickup itu pun pergi. Beberapa saat kemudian, Putu menyeret peti jenazah. Ia memasukkannya ke dalam rumah. Lalu Putu membuka peti jenazah. Ia membopong mayat Sri dan diletakkan di atas tempat tidur. Kemudian Putu meluluri mayat itu dengan pengawet. Seketika bau pengawet menyengat memenuhi ruangan kamar. Dan setelah beres, Putu mendandani mayat istrinya. Alisnya Sri dipoles lagi, pipinya dibedaki, bibirnya dikasih gincu. Tidak lupa kebayanya juga disemprot parfum. Setelah itu, Putu membaringkan diri di samping Sri. Ia memeluk tubuh wanita itu sambil menciumi pipinya. Kemudian, Putu tertidur. Sosok nenek itu muncul lagi dalam mimpi Putu. Si nenek mengajarkan cara mengucapkan mantra yang tertera di dalam daun talas. Dengan terbata-bata dan pelan-pelan, Putu mengikuti ucapan si nenek. Setelah kau baca mantranya, kau tanamkan jarum ini di jempol kaki Sri, ucap nenek itu. Nenek tersebut menyodorkan 2 jarum jahit. Putu pun menerimanya. Lalu apalagi yang harus aku lakukan, Nek? Tanya Putu. Si nenek misterius menyebutkan dengan jelas ritual demi ritual yang harus Putu lakukan untuk membangkitkan kembali istrinya. Dan ketika Putu bangun, lengannya sudah menggenggam 2 buah jarum. Ia masih ingat tahapan ritual yang harus dilakukan. Besok Putu akan memulainya. Jarum itu Putu letakkan di atas meja dekat tempat tidur Sri. Kemudian Putu kembali memeluk tubuh Sri dengan sangat erat. Keesokan harinya Putu mengunjungi pasar. Pasar tradisional itu sangat ramai. Tapi di sana becek dan bau anyir. Di sekelilingnya berjajar pedagang ikan yang berteriak, berlomba-lomba menawarkan dagangannya. Ada juga yang sibuk memotong ikan lalu menimbangnya untuk kemudian diserahkan pada pembeli. Tukang pikul berlalu lalang membawa peti-peti yang berisi ikan segar. Putu masih kebingungan harus berjalan ke arah mana. Ia sedang mencari pedagang ceker ayam. Kata seorang pedagang ikan tongkol, jajaran penjual ceker ayam ada di blok C. Ia disuruh untuk terus jalan lalu belok kiri. Dan beberapa saat kemudian, akhirnya Putu menemukan penjual ceker ayam. Buat di sayur sop ya? Tanya pedagang itu dengan ramah. Iya sayur sop, ucap Putu. Padahal ceker ayam itu adalah syarat untuk melakukan ritual. Selain ceker ayam, Putu juga membeli tali rafia, lilin, dan kepala kambing. Ia mendapatkan uang dari hasil menjual cincin pernikahan. Malamnya, Putu mengikat ceker-ceker ayam itu dengan tali rafia, kemudian menggantungkannya di atas langit-langit kamar. Jendela kamar ia tutup, lampu juga dipadamkan. Sebuah lilin dinyalakan. Daun talas yang bertuliskan bahasa Sangsakerta dikeluarkan dari tasnya. Dengan terbata-bata, Putu membaca mantra tersebut. Putu masih ingat betul cara merapalkannya. Setelah dibaca berulang-ulang, tetap tidak ada yang berubah dari mayat Sri. Ia masih terlihat pucat kering, tidak bergerak sama sekali. Putu tidak putus asa. Ia kembali merapalkan mantra tersebut. Semakin lama, bibirnya semakin cepat mengucapkan mantra yang singkat itu. Selang beberapa menit, tiba-tiba saja lilin di hadapan Putu padam seperti ada yang meniupnya. Namun Putu tetap fokus merapalkan mantra. Matanya terpejam. Ia duduk sila. Tangannya diletakkan di atas dengkul. Angin perlahan berhembus menggoyangkan puluhan ceker ayam yang bergantungan. Kepala kambing perlahan bergerak. Kedua mata kambing itu melotot. Mulutnya seketika saja terbuka lebar. Ia bergerak melayang-layang di atas mayat Sri.
lilin pun menyala kembali dengan sendirinya. Kepala kambing itu kemudian jatuh menggelinding ke lantai. Putu kaget dan segera membuka matanya. Bibir Putu berhenti merapalkan mantra. Ia melihat Sri masih terbaring di atas tempat tidur seperti sedia kala. Putu sangat heran. Kemudian ia menggelengkan kepala, dahinya mengkerut. Ia tidak mengerti kenapa Sri belum juga hidup. Apakah ritualnya ada yang kurang? Bukankah seingat Putu semua sudah lengkap? Putu pun beranjak ke dapur untuk mengambil air minum. Tenggorokannya haus sekali. Namun, saat Putu sedang minum, ia mendengar suara Sri memanggil namanya. Putu. Suara itu terkesan seperti sedang kesakitan. Segera Putu lari ke kamar, dan ia pun terkejut dengan apa yang dilihatnya. Sampai-sampai gelas yang sedang ia pegang tidak terasa jatuh dan pecah berantakan di lantai. Mata Putu melotot, wajahnya pucat, kakinya bergetar hebat. Ia tidak pernah melihat hal itu sebelumnya. Putu tercengang dengan apa yang dilihatnya. Ada makhluk berbadan manusia dengan kepala kambing sedang menggerayangi mayat Sri. Segera Putu meraih gagang sapu dan memukul punggung makhluk itu berkali-kali. Sontak saja makhluk berkepala kambing menghilang dari hadapan Putu. Tubuh makhluk itu membias seperti embun. Ada apa ini sebenarnya? Kenapa makhluk itu menggerayangi Sri? Putu duduk di samping mayat istrinya. Ia mengelus kening Sri yang sudah kering. Ceruk matanya semakin terlihat. Dan rambutnya sangat kaku. Putu kemudian membaringkan diri di samping istrinya. Dan sesaat kemudian, telepon genggam Putu berbunyi. Putu, kau kemana saja? Kenapa belum pulang, nak? Itu suara ibunya Putu. Ia berbicara dari seberang telepon. Maaf bu, aku lupa kasih tahu ibu. Sepulang dari keluarga Sri, aku langsung disuruh kerja. Ada pemindahan tugas bu keluar kota. Sekarang aku sedang kerja di luar kota. Nanti kalau libur, aku pasti pulang bu. Putu lagi-lagi berbohong pada ibunya. Pulang nak, bapakmu lagi sakit, ucap ibunya Putu. Bapak sakit apa? Tanya Putu. Dari kemarin demam. Pulang dululah nak. Iya bu, kalau begitu aku akan coba izin ke atasan ya. Telepon pun ditutup. Putu tidak mau pulang sebelum Sri hidup kembali. Dia heran, padahal dia mendengar suara Sri. Tapi wanita itu tidak bergerak. Si Sri masih dalam keadaan mati. 3 hari kemudian, mayat Sri tak kunjung hidup. Bahkan Putu mendapat kabar kalau bapaknya itu meninggal secara misterius. Putu pun stres. Dia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Dengan penuh emosi, Putu langsung membakar mayat istrinya itu. Kemudian, Putu pulang. Dan anehnya lagi, selang 7 hari, ibunya Putu menyusul. Wanita itu juga meninggal secara misterius. Putu tidak menyadari kalau ritual yang selama ini ia lakukan adalah ritual sesat. Ia sudah terjerumus ke dalam jebakan setan. Dan kedua orang tuanya Putulah yang menjadi tumbal. Putu ditipu oleh setan yang menyerupai nenek dalam mimpinya. Sri tak akan pernah bangkit lagi. Tak ada hal apapun yang didapatkan Putu selain kesia-siaan. Dia pun menyesal sudah melakukan itu. Selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita Mbah. Tunggu cerita-cerita lainnya ya. Tetap sehat dan salam merinding.